Jadi memang ternyata kan di diri manusia itu dua objek yang paling vital bisa mempengaruhi pola pikir kita, pola pikir tindakan kita itu mata sama telinga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sorry ya kawan-kawan, hari ini kami dan keluarga nih ya, ingin berdiskusi mengenai isu yang sedang ramai beberapa hari yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu lah mungkin gitu, mengenai anak di bawah umur masih 15 tahun yang datang ke suatu polsek atau polres gitu ya, melaporkan bahwa dirinya itu telah membunuh seorang balita. Nah, itu menurut kami jadi suatu isu yang menarik ya, dan kami ingin membahas dari sudut pandang keluarga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Setelah kami baca dari beberapa media, dari beberapa sumber, dari Tribun, dari Detik, ternyata si anak yang berinisial NF itu sering menonton film-film horor, film-film yang thriller gitu ya, yang beradegan pembunuhan dan lain-lain gitu. Nah, kami ingin membahas sedikit menurut sudut pandang keluarga gitu. Nah, perkenalkan, ini ada ibu kami, mama, ibu, emak. Nah, dan yang di samping saya kakak kedua dari kami. Yang sana anak adik. Kalau di keluarga itu urutannya paling kecil ya, bungsu. Kita mulai yang dari bungsu deh. Menurut yang paling bungsu nih, kejadian itu, isu itu gimana ya pandangan anak bungsu? Om Arek ngomong ya. Ini kenapa rame? Karena ya namanya keluarga ya pasti rame, banyak cucu. Di belakang layar juga ada anak kami. Ya, sudut pandang dari bungsu dulu, yang bungsu nih gimana nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat berita dari kemarin itu ngeri gitu lah, serem lah. Anak 15 tahun masih di bawah umur nih, sudah bukan berani sih, ya sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang dewasa juga gitu. Jadi menurut saya mungkin apa sih lebih ke penyebab dari kenapa sih dia itu tidak ada rasa takut ataupun tidak ada rasa khawatir atau sebagainya lah untuk ngebunuh anak lagi di bawah umur lagi gitu kan. Karena hal pembunuhan itu tidak ada yang wajar bagi anak di bawah umur maupun di atas ya dewasa lah, orang dewasa siapapun lah. Jadi menurut saya lebih ke penyebab apa sih, kayaknya penyebabnya gitu kan. Mungkin dari penyebab bisa dari era digital, karena dia itu sering melihat film horor yang sadis lah kayak gitu kan. Tapi sebenarnya memang nggak bisa disalahin filmnya sih ya. Iya, karena kan ada era digital itu ada positif dan negatif. Nah, yang saya pro dan kontra. Ya, ternyata tidak selalu positif gitu dalam kemajuan teknologi sekarang itu. Ternyata masih ada efek negatif ya. Contohnya seperti inilah gitu. Jadi kan berarti lebih ke pengawasan mungkin dari orang tua, atau ya
salah satunya lah orang tua, mungkin lingkungan juga. Nah dari orang tua mungkin ya ntar lah dijelaskan kan, adalah yang lebih tua, tapi menurut pandangan saya kalau sebagai orang tua ntar gitu, ntar lilat kene. Kalau dari teteh gimana Teh? Sudut pandangnya Sebenarnya menyikapi kasus ini gitu. kalau teteh mah belum begitu mencermati beritanya ya, baru tahu, jadi belum apa sih melihat katanya ada videonya atau segala macamnya. Cuman ini mah kalau menurut teteh mah mungkin itu kan tadi udah disebutin ya, ada penyebabnya, ada akibat sebabnya itu kenapa. Jadi seharusnya yang harus di apa sih selidiki atau diteliti itu anaknya dulu, apakah punya kelainan atau misalkan ada suatu masalah. Jadi pada diri anak itu sendiri pribadinya dulu gitu, kenapa sampai terjadi melakukan seperti itu. Nah setelah kita mencermati anaknya seperti apa, baru kita lihat keluarganya juga bagaimana gitu. Misalkan kalau mungkin gitu ya, polisi kan katanya ada kabarnya seperti ini, dia itu membunuh itu katanya tidak sadar lagi katanya ya, tidak Ya, apa sih namanya begitu. sih, jadi pas ngelakuinnya itu katanya, jadi belum ini sih belum apa sih belum tahu benar beritanya seperti apa, katanya nggak sadar. Jadi ada yang bilang kerasukan katanya gitu. Mungkin katanya karena dari apa sih, dari nonton film itu terus kebawa katanya hantunya, jadi kerasukan sama anaknya, jadi melakukan, karena ditanya anaknya itu tidak sadar pas melakukannya itu. Nah walaupun seperti itu misalkan kita tetap harus tahu karakter anaknya seperti apa, terus lingkungan keluarganya seperti apa, apakah dia misalkan memang punya masalah dengan dengan kejiwaannya, ataukah apa sih, karena umurnya 15 tahun ya. Kalau teteh rasa 15 tahun itu udah mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang udah bisa salah diajak gitu ngobrol kan ya, juga. udah bisa kalau direncanakan mah udah bisa merencanakan gitu ya. Kalau umur segitu mah 15 tahun, kecuali Di SMP lah. kalau memang di bawah umur pisan, misalkan sabarahanya umurna misalkan 9, 10 itu ya masih mungkin tuturuti TV gitunya bisa wae gitunya, tuturuti film. Turuti apa yang Kalau ini dilihat. mah dia memang harus di perdalamnya itu Dari psikologi si iya, anak si ya. karakter anaknya dan keluarganya, itunya yang paling pentingnya, karena itu yang paling penting gitu, sangat berperan penting dalam kehidupannya sehari-hari dia, bagaimana dia dididiknya dalam keluarganya gitu kayak. Tapi bisa juga sih nyambung, kayak misalkan harus tahu kondisi apa masalah, mungkin si anaknya punya masalah Psikologinya gimana? bisa juga itu tuh dari lingkungan, karena kan sekarang juga rame-rame dari bullying anak-anak SMA Mungkin ya, juga ya. sama Jadi dia lingkungan. punya Jadi marah ada- tertentu ya. ada semacam dendam gitu, Nah. karena di lingkungannya dia Ya. suka dibully. Mungkin ya itu bisa jadi salah satu faktor juga sih mungkin, tapi nggak tahu ya faktornya yang si anak ini tuh kayak gimana di lingkungan. Kalau menurut mama gimana mah nyikapinya kasus ini gitu, isu yang Pandangan. ini gitu, pandangan mama? Ya sama begitu, cuma kalau sebagai orang tua ya kita harus benar-benar apa melihat atau meneliti anak-anak kita gitu ya. Kalau misalkan nonton TV atau nonton film video itu harus diawasi, harus didampingi kalau menurut mama. Diawasi, didampingi ya. Karena kalau nggak Didampingi. dibiarkan begitu saja ya, nggak ada yang mendampingi orang tua. Tidak ada yang mengarahkan jadinya ya, Tapi ceritanya kalau seperti ada orang apa. tua mah kan ada yang mengarahkan, misalkan itu nonton film yang bunuh-bunuhan gitu ya, yang sadis itu kan, kalau orang tua mah kalau anak mah merasanya itu teh benar gitu, ada benar gitu, bukan kan kalau orang tua mendampingi mah itu mah bohong, nah jangan bisa diarahkan seperti itu gitu kan, kalau Bisa dia dikasih pengarahan ya. Iya, makanya harus didampingi kalau ada anak mah gitu menurut mama. Memang itu juga mungkin kalau 15 tahun itu kan ya udah kayak tadi ya, kayak tadi
Jadi nanti udah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Itu 15 tahun. Kalau 15 tahun itu Seharusnya gitu ya, seharusnya kalau cuma anak yang mungkin ya harus diselidiki juga ya kejiwaannya, apa gimana keluarga sehari-hari. Kayaknya yang paling apa sih paling berperan itu kayaknya keluarga gitu. Jadi yang harus benar-benar ditanya lebih lanjutnya itu kayaknya keluarganya seperti apa, apalagi bertanyanya sama ibunya ya. Biasanya kan segala sesuatu apapun yang tahu anaknya itu adalah seorang ibu gitu, pasti segala sesuatu tentang anaknya ibunya ya yang paling tahu lah pasti gitu. Memang ya sekarang ini banyak yang kita melihatnya nggak wajar lah seperti ini contohnya. Terus banyak-banyak lagi gitu yang anak-anak Indonesia itu yang Miris banget ya udah sampai gitu. Jadi aduh pembunuhan. mendengarnya sampai gimana miris sekali. Jadi sekarang ya terutama di keluarga kita, anak-anak cucu-cucu mamah lah, mohon benar-benar diarahkan yang baik ya. Sama orang sama AA sama Teteh ya. Nona kan belum punya ya, Jomblo. Mau Yang fungsi punya jomblo tuh, Bos. belum. Jadi Juga kalau mau kita mau. bisa simpulkan ya dari kita ini, dan saya juga sebagian besar sepakat lah dengan mereka, dengan mama, dengan Teteh, dan dengan bungsu. Jadi memang ternyata kan dalam di diri manusia itu dua objek yang paling vital bisa mempengaruhi pola pikir kita, pola pikir tindakan kita itu mata sama telinga gitu. Jadi ketika kita menggunakan mata dan menggunakan telinga bukan pada tempatnya atau bukan pada hal yang kurang baik, bukan pada fungsinya yang benar gitu, memang kemungkinan besar terjadi hal-hal seperti itu gitu. Contohnya ya dari isu ini gitu, ketika si anak itu lihat dulu kan ya sering menonton film horor yang berbau itu ya. pembunuhan gitu kan, berarti kan dia melihat visual dalam film itu dan ternyata dalam pikiran dia itu membenarkan hal seperti itu. Mungkin terjadi di dunia nyatanya dia itu bisa dilakukan gitu. Makanya kembali ke peran keluarga gitu. Apalagi peran keluarga lah, orang tua yang ini yang paling sering di rumah gitu. Ya seperti yang tadi dibilang, ketika anak-anak kita gitu menonton tayangan apapun, kita tuh memang harus sebisa mungkin mendampingi gitu. Ketika ada adegan yang sadis atau yang percintaan, untuk anak-anak kan sebenarnya itu belum waktunya gitu, karena belum bisa terlalu mencerna itu teh baik apa enggak sih. Makanya orang tua lah yang berperan untuk membedakan, oh ini tuh nggak boleh nak gitu, untuk usia sekamu tuh nggak boleh gitu melakukan itu, ini bohong gitu. Dan mungkin dengan cara ya kayak gitulah, tidak boleh gitu. Dan memang yang paling penting juga peran orang tua mengajarkan agama dari dini gitu. Dan saya percaya setiap agama tuh pasti mengajarkan kebaikan, dan terutama kami ya di Islam gitu pasti harus gitu dari sejak dini mengajarkan agama tuh, karena buat apa ya, buat benteng gitu, buat benteng ketika kita nanti udah besar gitu. Meskipun bukan jaminan Saporojo langsung meskipun bukan jaminan ketika kita memang udah digempur agama, tapi udah besar ternyata salah, tidak sesuai yang diharapkan dengan agamanya misalkan, itu karena kalau menurut saya itu kembali ke lingkungan gitu, dan kembali ke dirinya sendiri gitu. Apakah akan mengikuti arus yang salah, atau memang
sesuai dengan yang diajarkan di agama oleh orang tua. Karena kan madrasah pertama untuk anak itu ya ibunya di rumah. Itu ada yang bilang gitu lah gitu. Iya, emang iya. Kalau Karena bapak menurut itu kan menurut mama dulu gimana sih ngajarin, maksudnya ngedidik Ami, si Iman, Teteh gitu dan anak yang lain yang nggak bisa hadir hari ini gitu. ya Pengbandolnya insya Allah kalau pendidikan niat mama mendidik anak itu baik ya, tapi ya lingkungan itu Ya. ada aja gitu di lingkungan itu karena mereka kan nggak di rumah terus gitu ya. Apalagi anak yang sedang-sedang main gitu ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini anak-anak mama yang udah begitu Terlalu parah bandelnya gitu ya, alhamdulillah juga karena nggak karena sampai kalau ke misalkan dari polisi mungkin kecil gas gitu dari parahnya. kecil bagus itunya yang ya jarang juga sih yang gitu. Mungkin ada juga gitu kalau lagi masa-masanya SMP, apalagi itu SMP itu kalau mama ingat ya, mama rasakan anak-anak mama di di masa SMP itu anak itu harus benar-benar diawasi dan diarahkan benar-benar, karena masa-masa SMP itu anak itu enggak melakukan ini, enggak malu. Jadi enggak malu gitu. Misalkan kalau perempuan ya pacaran, misalnya punya pacar lah, punya Berani mengekspos gitu, jadi berani kita memperlihatkan aja sama orang tua juga gitu. Kalau kita nggak bisa mengarahkannya dengan baik, tapi kalau kita mengarahkannya terus di ini, insya Allah enggak. Kecuali kalau misalkan ada lingkungan itu, pergaulan itu, dan orang tua itu nggak tahu gitu. Jadi intinya mah Jadi percayalah ke anak teh, gitu non merasa di rumah mah baik, ternyata di luar gitu, mah ya gitu. nah gitulah gitu. jadi intinya mah kalau orang tua mah pastinya juga pengen anaknya yang terbaik, sudah mendidik sebisa mungkin yang terbaik. Adapun nanti misalkan ada anak yang misalkan ada yang nakal, ada yang apa, ada yang ini, itu tidak bisa menurut teteh ya, tidak bisa disalahkan orang 100% tuanya, karena orang orang tua gitu. tua menurut teteh mah sudah melakukan yang terbaik, sudah Pastinya pasti ya seperti sudah. itu, gitu. Tapi kalau misalkan anak seperti ini nih, boleh saja kalau nakal nih, boleh saja disalahin orang tuanya karena masih di bawah umur banget. Kalau misalkan banget, gitu. kayak tadi 15 tahun ya, 17 tahun ke atas misalkan, itu menurut saya tidak bisa juga disalahkan orang tuanya kalau melakukan kesalahan, karena dia sudah bisa memfilter ya, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau misalkan ada seorang anak yang melakukan kesalahan di saat dewasa, itu adalah menurut teteh pure murni kesalahan anak itu sendiri, karena sebenarnya ya udah tahu juga ya, dia udah tahu punya, kalau orang udah bisa tua berpikir lah gitu. pasti mendidik dengan baik, sudah berusaha gitulah ya, sudah berusaha bagaimana caranya agar anak itu menjadi anak yang baik kalau menurut teteh gitu. Kecuali kalau anak-anak memang di bawah umur sekali buat kesalahan, itu kan harus dipertanyakan bagaimana orang tuanya, kayak kata teteh tadi seperti apa dalam keluarganya. Tapi kalau menurut teteh mah kalau yang udah dewasa, apalagi 17 tahun ke atas membuat kesalahan gitu kan, itu mah Dan orang tuanya udah mendidik dengan iya, baik. berada Kan orang tua teh ada yang gimana, anak teh sebodoh lah, ada yang gitu, Iya, nggak diarahkan ke pelajaran syariat Islam lah, yang kita agama kita itu. Ada yang sebodoh orang tua teh mau gimana aja nggak ada orang tua memang. Iya, Tapi memang alhamdulillah kalau mama bervarian yang lah, dulu, karena kan setiap keluarga gitu, ya setiap keluarga lagi berbeda-beda kepala itu ya, masih berbeda-beda gitu, pasti. karena jadi Ya.
jangan disamakan Sama didikan keluarga kita di keluarga sama kita keluarga dengan yang yang lain. lain gitu. Kalau keluarga kita Tapi mah tadi mah yang teteh bicarakan mah keluarga kita gitu maksudnya. Ya. Jadi mama gitu. Kalau di kita Menurut itu teteh mah mama sudah memang- berusaha dengan baik gitu. kalau di kita itu memang nggak meskipun nggak terlalu sering tapi selalu ada sesi ngobrol sama keluarga tuh, dialog gitu, permasalahan apapun gitu selalu diobrolkan gitu. Dan memang efektif sih menurut saya gitu ya, terlepas di luar saya misalkan pribadi pernah masuk di kenakalan remaja dulu ya. Saya nggak nyalahin orang tua saya nyalahin diri saya sendiri. Kenapa saya memilih jalan itu gitu, ternyata saya nggak sadar sih sebenarnya, belum punya kesadaran ke Ya, situ gitu. lingkungan lah. Iya, saya pergaulan. mengikuti lingkungan Itu yang meyakini oh ini lingkungan saya itu benar gitu. Ternyata Jadi kita salah, karena anak-anak yang juga merasakannya di lingkungan tuh yang ya baik. kita juga gitu. Ternyata yang Jangan kenakalan dibawa. yang dulu pernah dilakukan teh salah, tapi yang tidak menyesali apa yang pernah dilakukan di yang dulu gitu, kenakalan itu, karena dari situ saya belajar gitu mana yang baik, mana yang benar, mana yang dilakukan, mana yang tidak gitu. Nah menurut si Bungsu nih, udah bukan ngelakuin sih, yang terasa gitu dalam diri orang tua kita tuh mendidiknya tuh apa sih yang melekat di hidupmu gitulah gitu, sehingga iya ya ternyata omongan orang tua tuh ternyata bener loh gitu. Ini sih cepret pas sholat subuh bangunnya susah nih pas sholat subuh, dicepret pakai apa? Cepret nyere. Sapu lidi. Jadi yang terasa mah lebih ke Yang nasehat. terngiang-ngiang gitu di telinga tuh ketika ternyata lebih gitu bener. Lebih dari nasihat ketika kita sudah melakukan hal yang orang tua merasa kecewa apa yang kita lakukan. Contohnya gimana tuh kecewanya maksudnya? Ketika kita mengecewakan orang tua, ya misalkan mama menasihati dengan cucuran air mata, terus ya sampai ngomongnya tidak berhasil mendidik anak. Nah itu yang bikin Yang teringat ya, gitu ya, teringat sampai sekarang itu teringat lah, pengen lah gitu ngerubah sikap hidup itu ya sesuai, karena sesuai yang diinginkan oleh ya orang tua lah gitu, utamanya ya sama orang tua lah gitu. Terus yang kepikiran juga, sempat kepikiran apa sih maksudnya orang tua ngasih nama lah gitu. Ternyata itu adalah doa yang orang tua inginkan. Kan kalau kita lihat kan iman aja namanya kan mama kasih Imanul Haq gitu kan. Ya pernah bertanya-tanya gitu ke orang-orang, apa sih arti nama saya tuh gitu, Imanul Haq tuh apa sih arti namanya. Ternyata ya yakin gitu, yakin akan yang benar, yakin akan kebenaran lah gitu kan. Oh ternyata itu doa orang tua gitu, yang dimana anaknya itu harus yakin gitu kepada yang benar gitu, dan memperjuangkannya juga. Seperti halnya kita itu memperjuangkannya, ya seminimalnya kita mengajak lingkungan ke arah yang lebih baik. yang kebenaran lah gitu kan. Kalau dari nama tadi kan kebenaran lah gitu, ya minimal lingkungan itu jangan dulu lingkungan dunia, ya step by step lah. Minimalnya kita di keluarga, contohnya apa ya kayak gini, diskusi sharing, saling mengingatkan. Nah itulah yang mungkin orang tua itu
orang tua itu maksudnya ngasih nama itu seperti itulah, ada artinya doa lah di dalam sebuah nama itu untuk dicapai oleh si anaknya gitu. Itu sih yang apa sih namanya, lebih Udah berapa menit? selalu terngiang-ngiang ke dalam sanubari lubuk yang paling dalam. Iya sih. kalau A gimana? Kalau saya ya, aduh, agak gimana ya, maksudnya bener-bener Teteh dulu teteh. oh teteh dulu ya, udah deh teteh dulu deh. Kalau teteh mah yang paling terngiang itu ya, karena sekarang sudah merasakan mama dulu suka gini ngomongnya kalau teteh lagi di tengah waro gitunya. Gak nurut gitu. Kayak kara sama lamun geus boga budak. Cenah. Ah, Itu artinya yang salah paling terngiang sampai sekarang. Dan ternyata benar. Sekarang teteh punya anak 3. Kalau mun teu di waro ku anaknya Gusti Kesel ya. Agung. Kesel bari jadi Sakit hati gitu. Ya, Merasa itu yang kadang paling merasa gagal mungkin ya. ya om kade karasa mangke lamun geus boga budak sok geura Berarti ku diturut kesel itu orang tua teh. teu diturut ku budak teh Kalau karasa ya, mangke memang mama juga salah kali ya. Kalian ngomong gitu itu mama salah kali ya gitu. Cuma Sebenarnya bukan jadi saking ku kesel gitu. Iya, Udah sebenarnya bukan berusaha salah sih. kita gimana itu mah salah satu. enggak nurut aja gitu, jadi ya Allah. dan memang memang bukan mungkin itu juga mama tidak apa sih tidak bermaksud untuk mendoakan Enggak seperti sih, itu. cuma Ada memang kalau punya anak ada masa-masanya anak itu lagi bandel, ada lagi enggak nurut kan, pastilah semuanya juga apa sih namanya sesoleh apapun mungkin ya anaknya kalau waktu masih kecil pasti ada masanya seperti itu. Nah di kala seperti itu nya tapi teringat oh ya cek mama oge berenang dulu teh mama teh keselnya teh seperti ini gitu. Jadi terbuktinya nanti kalau punya anak nih. Iya. Saya juga sih sudah mulai merasakan itu karena saya udah punya anak 1. Dan sebenarnya nggak salah juga sih ketika mama gitu misalkan bilang kayak mah rasanya udah punya anak. Itu sebenarnya sebuah reaksi dari kekesalan yang dialami gitu. Ya wajar sih. Mungkin kita juga nanti bakal ngomong gitu sama anak kita gitu. Jadi Ya. kalau mama ya, kalau nggak diucapin itu dipendam, misalkan nggak diucapin itu jadi nggak bebas kayaknya, jadi pikiran. Kok itu mah udah dibicarakan misalkan gitu, ya agak-agak gimana gitu hati itu daripada jadi penyakit ya. Iya sih. Emang gitu sih, minta maaf mama juga ke anak-anak. Tapi mungkin, ya ada itu mah maksudnya pastilah kita mah pasti memaafkan. Harusnya Kalau bukan kita- mama sih yang minta yang maaf. minta maaf, Kita maaf. harusnya yang minta maaf. Bukan. Kita Tapi, dong yang minta apa namanya, maaf guys. Berarti tangga bagian ianya apa yang terngiang gitu, nasihat orang tua dulu gitu. Dulu ya pertama yang itu tuh yang sama, nanti juga kerasanya kalau udah punya anak tuh, itu terngiang-ngiang sih. Nah yang paling terngiang itu dulu tuh apa ya, oh gini, apa namanya, maneh teh arek kitu wae, hirup teh moal di dieu wae, di dunia wae. moal di dunia. Kalau bahasa Indonesianya gini nih, kamu tuh mau gitu aja hidup teh, Hidup teh deh. hidupnya mau gitu aja, sementara hidup di dunia itu hanya sementara, yang kekal tuh nanti katanya di akhirat.